Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat teknik dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di channel Berkah Teknik, channel tempatnya belajar elektronika dasar bersama-sama. Melanjutkan uraian kemarin, kita yang sudah selesai di pembahasan dioda, maka hari ini video yang akan kami unggah mengenai transistor. Dan kita akan bicara transistor secara simpel, secara sederhana, secara poinnya saja. Sehingga nanti kita paham, nanti lebih paham bila nanti kita adakan aplikasi dalam rangkaian. Ini untuk teorinya saja, karena memang teori itu penting. Karena kalau kita mau beraplikasi, bereksperimen tanpa paham teorinya dulu, itu sama saja kita itu berjalan asal berjalan. Jadi kita tidak akan paham nanti hasilnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Tidak. Tapi kalau kita teori tanpa praktek, kita pun tidak akan mendapatkan hasil apapun, kecuali cuman paham, tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kegunaan sehari-hari. Ini transistor sendiri dibagi menjadi dua ya. Transistor yang tipe bipolar junction transistor ya. Nanti transistor itu ada yang tipe FET, MOSFET, ada yang istilahnya bahan-bahan pembuatnya. Biasanya sih ada 3 jenis ya transistor, yang BJT, yang FET, MOSFET. Nah, 3 jenis transistor ini yang sering digunakan dalam aplikasi teknik elektronika. Kita bahas dulu yang tipe NPN, negatif, positif, negatif. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ada panah keluar di bagian emitornya ya, panahnya keluar. Ini maksudnya untuk menunjukkan laju arusnya. Laju arusnya itu biasanya dari potensial positif ke potensial negatif. Nah, makanya di sini kita akan gambarkan seperti ini. Jadi arah laju dari arus itu dari kolektor ke emitor dengan besarnya kecil arus di bagian ini di IC atau IE, ini sama dengan pengendalian besarnya di IB. Nah, jadi nanti kita kendalikan dari laju dari arusnya di sini itu tergantung di IB-nya, di IB di sini ya. Nah, itu. Jadi transistor itu bisa diibaratkan sebuah keran, di mana kerannya itu, kalau saya gambarkan keran, sebelah keran ya. Ini pengaturnya, kemudian ini in-nya, ini out-nya. Nah, sini ya, ini in-nya, in itu di sini kolektor. Nah, di sini out-nya itu emitor, di sini basisnya. Nah, jadi besar kecilnya laju air yang keluar di sini, nah, itu tergantung dari bukaan dari sini. Kerannya ini yang diibaratkan basis tadi ya. Besar kecilnya keran yang dibuka. Semakin dibuka besar, maka laju dari arus dari input sini masuk ke emitor juga semakin besar. Jadi secara prinsip seperti itu transistor itu. Jadi ada sistem kontrolnya di basisnya ya. Demikian. Untuk laju polaritasnya kita pakai yang ini. Kolektor itu biasanya mendapatkan polaritas positif. Kemudian untuk emitor itu mendapatkan polaritas negatif. Dan IB-nya ini nanti juga mendapatkan polaritas negatif. Ya. Jadi nanti bisa berfungsi besar kecilnya IC atau IE di sini tergantung dari IB-nya. Gitu ya. Kemudian untuk yang tipe 2, PNP, positif, negatif, positif, ini kebalikan dari NPN. Saya sengaja gambarkan terbalik, emitornya yang di atas karena kita mau biar dipahami secara mudah, polaritasnya positif itu terletak di emitornya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di transistor yang bertipe PNP, maka jangan sampai kebalik pembelian polaritasnya ya. Jadi polaritasnya itu di emitor karena arah lajunya sesuai dengan simbol yang disimbolkan di sini, maka dia akan bekerja dari emitor ke kolektor. Pun demikian juga untuk pengendalian besar kecilnya juga tergantung di IB-nya. Kalau IB tadi cenderung di sini harus positif, kalau di sini IB-nya cenderung harus negatif. Semakin negatif, semakin besarnya, maka semakin besar pula untuk arus out yang dari emitor ke kolektor. Gitu ya. Nah, biasanya ini bisa difungsikan sebagai switching, dua-duanya bisa switching ya. Nah, di sini kita sudah mulai memahami transistor secara simpel sederhana poinnya saja. Nah, dan transistor ini sendiri itu
bisa kita next di video berikutnya kita akan bahas kita fungsikan transistor sebagai penguat arus untuk sebuah catu daya atau power supply. Jadi kalau kita mau bermain-main elektronika, kita itu harus memahami bisa bagaimana membuat power supply. Karena kita akan membuat satu rangkaian itu pasti harus dikasih power supply. Kalau kita bisa membuat rangkaian misalkan rangkaian amplifier A, B, C, D, tapi kalau kita tidak bisa memberi supply sesuai dengan kebutuhannya itu, kita bisa membuat power supply sesuai dengan outputnya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan rangkaiannya, sama saja kita juga nggak bisa memfungsikan rangkaian tersebut. Makanya ini kita pahami dulu seperti ini ya, bahwasanya transistor ini nanti seperti ini. Nah, transistor sendiri itu ada rumusnya ya. Nanti kalau didesain misalnya perhitungan, biasanya itu poin-poin rumus poinnya, rumus poin yang saya pakai ini, nah, itu biasanya kalau kita mau mencari beta, beta itu faktor penguatan, itu faktor penguatan ya, faktor penguatan dari transistor tentunya. Nah, itu beta itu sama dengan arus kolektor dibagi arus basis. Ini nanti akan ketemu berapa faktor penguatannya. Nah, ini rumus juga yang harus dipahami ya. Kemudian kita harus tahu juga VBE untuk transistor, VBE, tegangan VBE itu kalau saya tuliskan di sini deskripsinya itu voltase di basis dan emitor. Nah, VBE-nya untuk transistor itu biasanya 0,6 sampai 0,7 volt. Nah, ini juga harus dipahami juga karena ini nanti kita akan gunakan untuk mengurangi atau istilahnya sebagai bahan supaya bisa bekerja transistor itu di arus VBE-nya itu 0,6 sampai 0,7 volt ya. Nah, kemudian kita juga harus paham juga bahwasanya IC itu hampir sama dengan IE. Nah, ini juga poin penting juga. Nanti kita pakai juga di aplikasi ya. Kemudian ini juga pada saat saturasi, nah, saturasi itu sama dengan VCE. VCE itu tegangan kolektor emitor itu sama dengan 0,2 volt atau mendekati 0 ya, 0. Tapi kenyataan kalau diukur itu masih ada tegangan 0,2 volt. Itu kalau saturasi. Kalau cut off, nah, titik mati VCE ini sama dengan VCC. Nah, ini. Jadi ini poin-poin ini penting ya. Poin-poin ini penting. Nanti kita pada waktu mau praktek itu pasti menggunakan rumus-rumus ini, saudara teman-teman semua ya. Jadi Anda pahami dulu. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana rumus-rumus ini kita aplikasikan dalam satu rangkaian sederhana. Kita ambil contoh nanti rangkaian istilahnya rangkaian power supply aja lah biar simple kita bisa gambarkan. Dan poin transistor yang tipe NPN dan PNP ini seperti ini ya, saudara-saudara. Poinnya seperti ini, simpelnya sederhana seperti ini. Kalau Anda sudah pahami ini, dan tentunya hukum Ohm. Hukum Ohm jangan lupa ya, hukum Ohm. Nah, yang kemarin sudah kita bahas ini, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, ini juga harus dihafal mati ya, dihafal betul ya. Jangan sampai lupa. Kalau Anda sudah paham poin-poinnya ini untuk transistor, nanti kita bisa bekerja dengan transistor secara mudah. Baik teman-teman, sahabat-sahabat teknik yang dimanapun Anda berada, saya kira untuk uraian transistor yang secara poin-poinnya saja saya cukupkan dulu sampai di sini. Besok next kita bikin video lagi untuk uraian bagaimana mengkondisikan resistor, kapasitor, dioda, dan transistor dalam satu rangkaian power supply. Demikian dari saya. Jangan lupa untuk tetap subscribe,
like dan komen, share tentunya. Jangan lupa supaya untuk bisa mendukung dari channel Jadi Berkah Teknik ini tetap berkembang. Salam dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.